Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Hai pemirsa TVRI Jogja. Ya ampun, akhirnya kita ketemu lagi di podcastnya TVRI Jogja ya. Thank you banget yang udah nonton. Tapi kali ini episode rekreasi bener-bener seru banget buat kamu yang mau nyiapin nikah. Asli ya, hari ini kita kedatangan ownernya, wedding organizer-nya dari Nektar Jogja. Hai Mbak Devi. Hai Mbak Lida. Akhirnya Ceria ketemu banget. Oh, soalnya kan ini ya, Apa tuh? tertransfer. Oh baik, ada Iya. bututnya di sini ya? Iya betul. Gimana kabarnya Mbak Devi? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat. Dari mana ke mana? Ini tadi serius nih, tak jawab nih. Enggak apa-apa. Dari Kulon Progo, kan rumahku Kulon Progo. Kulon Progo ke TVRI. Yaps. Buat rekaman ngasih tahu sama Betul. kalian loh. Gila, tepuk tangan dulu Besti. Tapi Kulon Progo tuh nggak jauh, Mbak. Iya Deket. sih ya. Iya, deket. Jogja kan gak ada yang jauh. Iya benar, Iya kan? deket banget kan. Cuma aku heran aja kok banyak yang, dari Kulon Progo? Padahal deket. Gitu kan. Enggak, tapi Kulon Progo 2 jam kalau kamu ke Ya YI Allah. apa Mbak? Iya sih, kalau iya sih. Belum lagi macetnya, belum lagi mampirin Nggak supermarket. ada macet, nggak ada Oh, macet. Oh nggak ada Di ya? Kulon Progo sih. Kan sekarang udah bisa naik kereta. Iya benar. Yang cepet kan ya? Belum nyoba sih. Belum coba. Tapi nih Mbak, kabar-kabarnya kan banyak banget anak muda sekarang yang mau nikah, termasuk dengan saya. Wow. Kan mumpung ketemu Mbak Devi kan, jadi kita sekalian ngobrol di sini. Oke. Gitu. Tapi kayak aku penasaran deh Mbak, sebenarnya tuh kan banyak juga tuh pertanyaan dari teman-temanku juga. Orang tuh kan kalau misalkan emang mau mempersiapkan nikah, itu kan bingung ya sebenarnya tuh pakai WO nggak ya? Kan aku kan nggak ngerti nih sebenarnya tuh kerjaan WO tuh ngapain gitu loh Mbak Dev. Oke, ini sekalian aku jelasin ke calon klien ya. Mbak saya dong. Iya Nanti betul. sekalian PL-nya ya. Oh siap. Jadi gini sih Mbak, emang banyak sih ya maksudnya klien yang masuk ke kami itu penasaran, emangnya kenapa sih Mbak kok harus pakai WO gitu. Kalau di kami itu selalu kami tekankan bahwa kalau pakai WO itu acara teman-teman itu bakal lebih efektif, lebih efisien. Kemudian semua pihak itu berusaha kami pikirkan gitu. Karena kan biasanya kalau nggak pakai WO itu ada beberapa hal yang tidak terfikirkan. Misalkan ada tamu VIP yang itu padahal VVIP, Oh, tapi iya. dipikirkannya itu seperti tamu biasa gitu. Kemudian misalkan ada pengantin yang harusnya makan pagi, itu kalau tidak ada WO biasanya juga tidak terfikirkan gitu. Itu sih Mbak detail-detail gitu. Terus di WO itu juga akan membantu untuk pembuatan timeline. Jadi apa sih pertama yang harus dilakukan, kemudian setelah dapat vendor tuh harus ngapain, itu semuanya akan dibantu dari WO. Kalau nggak pakai WO, pusing Mbak, yakin. Iya. Aku ya sempat kepikiran gitu kan Mbak Dev. Aku udah ngerti nih, udah banyak kan vendor-vendor. Aku mau pakai mua ini, dekor ini dan segala macamnya. Terus pada akhirnya, karena kan mungkin ada basic ya. Karena aku ada basic nih, basic perweddingan nih ya kan, udah ngerti gitu-gitu dan Iya. segala macamnya. Itu aja aku mikir kayak masih mikir pakai WO nggak ya? Terus WO-nya mau ngapain ya kira-kira kalau misalkan kita udah punya vendor dan segala macamnya gitu. Itu kira-kira bedanya gini. Apa bedanya WO ketika kita belum punya vendor sama WO ketika aku udah punya vendor nih Mbak, tinggal terus nanti ngapain WO-nya gitu. Jadi itu cocok sih sama paket kami yang kami punya. Mungkin teman-teman WO di luar juga sama sih. Jadi biasanya setiap WO itu ada 2 paket Mbak. Yang pertama itu all package. Jadi semua kebutuhan, semua vendor itu dari WO. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya one day service. Itu jasa 1 hari. Jadi klien ketika sudah punya vendor atau misalkan Mbak ini saudaraku ada yang MUA nih, nggak enak kalau nggak pakai saudaraku misalkan. Itu nggak apa-apa, tetap pakai menggunakan jasa one day service itu. One day service itu tugasnya WO adalah koordinasi vendor tentu pertama ya. Kemudian pembuatan timeline. Nanti kami akan memberikan form data gitu, semacam form data, apa saja yang harus diisi, setelah itu lengkap, apa yang harus dilakukan, penyusunan konsep acara. Kemudian kalau sekarang kan masih masa pandemi ya, jadi harus banyak yang diurus terkait dengan administrasi Satgas. Itu nanti dari WO juga akan membantu. Kemudian
setelah form, setelah satgas selesai, konsep acara sudah, kami akan membantu memfasilitasi untuk rapat all vendor. Iya. Rapat all vendor, rapat keluarga besar, rapat kecil, itu semuanya sudah include di paket itu. Gitu, Mbak. Aku baru tahu. Aku kirain tuh WO tuh hanya sebatas manpower waktu hari H aja, bukan ya berarti ya? Tetap dari pra acara sampai pasca acara sih, Mbak. Meskipun itu one day service ya, gitu. Jadi kan kalau cuma hari H kan WO juga pusing ya, tidak mempersiapkan dari sebelum-sebelumnya kan, ini mau ngapain ya? Ini namanya siapa pengantinnya nggak tahu kan gitu. Iya benar juga ya. Iya, jadi harus rapat dulu sebelumnya. Iya, ya? betul gitu. Iya. Itu pakai kalau misalkan kita nih, aku pakai WO kan. Harus ini juga nggak sih kayak nyusun panitia keluarga juga gitu nggak? Nah, itu juga dibantu dari WO gitu. Jadi nanti di form data yang kami kirimkan itu salah satunya ada kepanitiaan dari keluarga yang nanti di hari H itu akan koordinasi langsung oleh WO gitu. Oh gitu. Gitu, Iya. Emang ternyata gitu ya pemirsa. Salah satu fungsi WO, bukan salah satu, banyak yang fungsi WO-nya tuh termasuk itu. Nah, ada nggak sih kayak misalkan aku nih sebagai calon klien yang mau nikah kan pasti kan ada yang pusing, stres, tiba-tiba marah-marah sendiri, gitu-gitu. Pernah nggak sih punya klien kayak gitu, Mbak? Banyak banget, Mbak. Banyak banget dan nggak tahu mereka itu apa ya bahasa Jawanya ngelegani atau gimana ya. Selalu bilang, Mbak, aku setelah pakai WO aku jadi nggak pusing lagi ya. Gitu-gitu. Jadi Terima kasih, WO. gitu sih. Iya, Katanya yang awalnya mereka itu kan memikirkan sendiri ya. Biasanya kan pengantin memikirkan sendiri, apalagi yang perempuan. Kan kalau akad nikah gitu kan acaranya di pihak wanita gitu. Mereka memikirkan sendiri, nggak bisa mau konsultasi sama siapa nih, Mbak, kalau nggak sama WO gitu. Jadi pakai WO itu salah satunya memudahkan pengantin mendapat tempat yang tepat untuk mengkonsultasikan pernikahan gitu. Iya. Banyak juga mungkin ada beberapa klien juga kan, aku juga MC wedding juga Mbak. Itu mereka juga pusing kayak misalkan gimana sih caranya ngobrol sama pihak keluarga laki-laki. Iya, betul. Terkait dengan nanti gimana nih pas acara gitu kan, nanti juga provide juga ya untuk nektar yang akan membantu mereka juga kan. Kayak misalkan psikolognya dari sisi psikolognya kayak gitu ada juga. Banyak, Mbak. Jadi memang masalah pernikahan itu kan semua pihak itu pengen yang terbaik gitu ya. Pengen yang terbaik, yang pihak perempuan pengen terbaik sesuai dengan keinginannya. Laki-laki juga pengen yang terbaik sesuai keinginannya. Itu sering banget crash gitu. Dan kami tugasnya di situ adalah kami berusaha untuk menampung semuanya. Yang perempuan pengennya gimana sih? Yang laki-laki pengennya gimana sih? Nanti kita temukan, solusinya gini aja. Misalkan contoh dulu pernah sih, Mbak. Klienku tuh yang laki-laki, mohon maaf nih, keluarganya itu syar'i banget. Syar'i, jadi ibunya nggak mau di make up. Terus bajunya itu nggak mau kebaya. Sedangkan yang perempuan pengen kebaya. Kan konsepnya Jawa ya, tradisional, ada adat panggihnya gitu. Terus yang laki-laki nggak mau. Pokoknya harus gamis yang muslimah gitu lah. Panjang gitu ya. Panjang gitu. Terus kan itu nggak ada ya di persewaan, kan jarang yang ibunya yang satu kebaya, yang satu gamis, kan nggak ada. Tuh, terus akhirnya dipertemukanlah, kami mempertemukan nih keluarga laki-laki sama perempuan, kita ketemuan nih 3 belah pihak nih, dari WO, keluarga CPW, keluarga CPP gitu. Setelah ketemu, terus kami beri solusi, gimana kalau beli kain sendiri, kemudian yang perempuan membuat kebaya, yang ibu dari laki-laki membuat gamis gitu. Jadi nggak perlu semuanya sewa, karena tidak diwajibkan juga dari MUA itu semuanya harus dari MUA sendiri, itu nggak diwajibkan gitu sih. Jadi WO emang agak berat banget ya, Mbak ya? Banget. Oh my god. Tapi asik sih, asik. Iya, yang punya asik. Coba saya disuruh terjun saya jadi MC aja pusing. Aku pernah loh, Mbak, waktu itu aku nge-MC nggak ada WO. Astaga. Iya kan? Boleh sepil di sini. Gak ada WO-nya, saya disuruh nge-MC. Waktu itu tamu 500. Waduh, 500 undangan itu berarti berapa ya? Berapa dong? 1000 dong. 1000 iya. Gak pakai WO. Keren. Dan itu kayak
Ya tahu sendiri lah ya kalau nggak pakai. Jadi aku kayak berusaha untuk menenangkan diri dengan entertain. Iya benar. Heeh. Makanya salah satu fungsi WO itu juga itu sih Mbak, memudahkan MC. Karena kalau MC kan nggak mungkin bisa ya sambil ngomong, sambil ngatur yang lain, sambil memikirkan acaranya setelah ini apa ya. Itu kan susah juga. Nah itu salah satu fungsi WO di hari H. Jadi ada LOMC gitu Mbak. Ya, Mbak aku mau nanya dong, boleh nggak sih spill di sini? Gimana boleh nih? Lah ya. Kalau anak muda kan aku udah mau nikah nih. Terus kayak misalkan budget yang buat nikah tuh berapa sih Mbak? Oke. Ada diskon nggak? Iya. Belum juga dikasih tahu PL-nya. Banyak kok. Coba berapa sih sekitar berapa gitu? Kayak misalkan aku 500 enggak deh, 500 orang deh berarti 250 undangan gitu. 250 undangan, 500 pack itu kalau di kami ya Mbak ya. Itu mungkin yang lain juga hampir sama sih. 500 pack itu kisaran 80-an. Itu kelas menengah ya, kelas menengah. Maksudnya udah lumayan keren nih gitu. 80. Untuk dekornya. Iya. Udah dapat apa aja Mbak tuh 80? Itu sudah include semua vendor kecuali venue. Jadi venue-nya bebas dari pengantin. Soalnya kan kami, kalau saya pribadi ya, itu base-nya kan di Kulon Progo. Tapi kebanyakan klien kami kan di Jogja. Jadi venue-nya kami mengikuti dari keluarga gitu. Terus untuk vendor yang lain tetap dari kami. Semua kebutuhan itu sudah include di situ. Itu untuk yang all package. Tapi kalau kan biasanya klien, wah Mbak mahal banget kalau harus pakai WO, masa 80 juta gitu ya. Itu ada yang bilang mahal? Wah ada, ada banyak bahkan. Mungkin coba silakan ya survei dulu berapa yang lainnya. Oke. Kalau misalkan memang teman-teman klien, calon klien nih, udah punya vendor itu tadi, kemudian pengen pakai vendor saudara dan lain sebagainya, kami sarankan untuk menggunakan one day service gitu. Start from 3,9 juta. Sudah bisa pakai WO. Serius? Iya. Oke, aku baru menarik tahu. Kan? Coba abis ini kita ngobrol di luar ya. Oh siap. Serius nih aku. Karena emang jujur Li, iya kan. Kita kayak mikir gitu kan, bingung kan, banyak yang mau nikah dan banyak juga kepinginannya trili, cuman mereka tuh sebenarnya nggak ngerti budgetnya untuk disiapkan itu berapa. Dan kebanyakan, aku mau nanya dulu nih. Dan kebanyakan budget itu over atau enggak? Dari 100% deh, banyak gak yang over gitu? Banyak sih Mbak. Banyak kan yang over tuh, apalagi banyak yang over. Jadi emang harus yang namanya nikah tuh emang harus ya itu. Bener banget. Selain siapkan mental, betul, siapkan finansial. Iya. Betul. Tapi sekarang tema pernikahan yang lagi oke itu apa sih Mbak? Tema untuk sekarang di kami ya Mbak ya, khususnya di kami itu banyak banget teman-teman klien itu yang dulunya rustic nih, modern simple gitu. Sekarang mulai berpindah nih ke tradisional Mbak malahan. Malah ke tradisional. Malah bagus ya, malah menjunjung tinggi. Melestarikan gitu ya. Budaya kita ya. Iya betul. Jadi tapi tetap meskipun ada adat Pangge Jawa gitu ya tradisional, itu tetap disisipi di mix dengan acara modern. Ada prosesi-prosesinya seperti games, lempar hand bouquet, terus flash mob gitu, itu masih ada. Oh tapi aman ya, maksudnya tidak ada perubahan dengan adat. Karena ada banyak juga nih yang ngeluh, ini kan sebenarnya harus begini, harus kalau yang keluarga Jawa banget kan yang ngerti banget tuh ada yang kok kayak gitu sih Panggi gini gitu ya. Oh iya. Tetap amin. Ya belum doa guys, kita belum doa. Kode kali ya, baru aja ya. Tetap aman kok. Jadi di mix nanti tetap dari WO yang akan merancang semuanya. Ih keren ya. Kalau udah mix antara budaya sama internasional ya berarti ya. Itu udah oke banget ya. Kalau kemarin kan rustic apa-apa itu apa sih namanya artificial flowers itu kayak gitu-gitu ya. Ini masih banyak yang di intimate wedding outdoor gitu atau banyak yang di gedung Mbak sekarang? Sekarang karena masa pandemi ya Mbak ya, itu banyak banget yang intimate sih Mbak untuk saat ini. Kalau nggak intimate tetap ada resepsi gitu, syukuran gitu, tapi undangannya paling cuma 200, 300 itu udah banyak banget. 200, 300 itu udah termasuk yang banyak gitu. Iya. Berarti kan sekarang zaman tuh udah berubah. Kalau dulu tuh kan gengsinya tuh kan nomor satu banget, ya. Gengsi itu kayak harus di apa tuh namanya? Gedung. Udah gitu. 1000 undangan. 1000 undangan. Kok sekarang tuh kayak pilihannya banyak guys. Iya, kayak misal kita banget mau syukuran pun
kamu bikin suatu dekorasi yang sangat bagus, WO-nya juga oke, acaranya juga oke kan banyak ya Iya, sekarang. Kayak udah jarang ada orang nyinyir gak sih sekarang? bener banget. Antara jarang nyinyir apa udah nggak dengerin ya? Iya. Kayaknya gitu sih. Kayaknya lebih ke situ. Iya bener. Ya gitu sih ya. Yang namanya WO mah udah banyak banget jasanya. Ya. Saya tunggu ya Mbak ya. Pasti. Oh siap. Kalau untuk masalah tunggu menunggu nanti saya akan ngobrol. Oke. Gitu. Mbak bedanya nih jasa untuk lamaran dan juga akad dan resepsi pernikahan itu beda nggak atau sama aja? Kalau di kami beda. Karena lamaran itu kan yang pertama undangannya sedikit ya, hanya kedua belah pihak keluarga aja gitu sama sahabat. Dan untuk lamaran itu kan tidak menerima tamu, jadi tamunya semuanya duduk standby dari awal sampai akhir gitu. Di situ itu kalau menurut kami lebih mudah untuk membuat acara, mengkoordinir semuanya, vendor dan lain sebagainya itu lebih mudah. Gitu untuk lamaran. Kemudian acaranya pun lebih simpel. Iya sebentar juga ya? banget. Iya, sebentar bener-bener. banget. Bener. Sejam doang kan? Iya, 1 jam, 1,5 jam itu udah aman banget, itu udah sama hura-huranya itu udah dapet semuanya. Iya benar. Karena Gitu. sekarang kan apa-apa engagement. Betul. Ya kan, lucu-lucu ya sekarang ya. Mbak ceritain lagi dong. Gimana kayak, tuh? Suka dukanya gitu. Ada nggak sih yang kayak pernah nemuin klien yang banyak maunya gitu? Lo ngadepinnya gimana? Ada sih. Ada. Silakan spill ada. sekarang juga. Oh siap. Di tag IG-nya. Aduh, jangan ya, nanti saya rame nanti. Iya bener. Gimana Gimana tuh? dulu? Aku bahkan ngerasa, ini aku yang pemangku hajat apa ya? Kok gini banget gitu. Ceritanya tuh dari ibunya sih. Jadi dari ibunya pengantin perempuan. Itu dia pernah berkecimpung juga di dunia wedding. Oke. Tapi dia kalau nggak salah penyanyi atau apa ya. Tapi zaman dulu banget gitu, zaman dulu banget. Jadi sudah tahu gambaran wedding itu seperti apa yang dibutuhkan dan sebagainya. Aku sebetulnya ini sih Mbak, kalau dengan ibu-ibu yang seperti itu agak takut karena zaman udah kan senior. udah berbeda ya. Iya, Zaman kan udah susah berbeda ya diajak ngomong ya. Jadi ibunya itu pasti gini. Biasanya gini kok Mbak, dulu gini kok Mbak gitu. Jadinya kurang bisa nyambung. Dulu tuh pernah mereka itu minta mobil. Mbak, harusnya WO itu menyediakan mobil gitu. Mobil untuk transportasi keluarga nih dari rumah sampai ke tempat akad gitu. Kebetulan kami kan ada 1 mobil dari kami ya, dari WO kami. Itu oke Bu, kami ada 1. Ya enggak Mbak, harusnya 2 gitu. Ini kok kayak dealer aku ya. Banyak maunya sih ibu mah. Gitu Mbak. Terus ya kami jelaskan dengan baik-baik gitu ya. 1 nggak apa Bu, nanti kami bantu untuk ini, kebetulan karena klien all package, jadi semua kebutuhan dari kami gitu. Oh oke. Terus nggak apa Bu, nanti 1 karena tempatnya dekat, nanti akan kami bantu untuk bolak-balik gitu. Jadi bolak-balik. Pokoknya WO itu bagaimanapun caranya semuanya akan dilakukan demi kelancaran acara gitulah. Iya. Karena ya itu juga sih, namanya orang menikah itu emang banyak maunya. Terus bener. kayak ya itu tadi yang siap mental dan Betul. sering banget kayak aku juga beberapa kali ketemu sama klien, dia juga kayak aku tuh dulu WO Mbak, aku tuh dulu MC, tapi kan zaman juga berubah ya Bapak Ibu ya. betul Tolong dimengerti loh ya. Jangan kaget nanti kalau ada lempar bunga yang tralatrili, dulu mungkin belum ada. Iya, dulu lemparnya koin ya. Iya bener. Iya, Kan dulu aku pernah tahu Mbak gitu kan. Aku tuh bayar kamu MC mahal-mahal. Lah mohon maaf, ini harga sekarang sama dulu beda Bu. Dulu mungkin harga MC 200.000, sekarang sama aja ya kan. Iya. Tapi kayak ada nggak sih Mbak? Mungkin aku kan kalau ngobrol sama Mbak Devi itu kan agak, aku tahu nih ya apa aja untuk saat ini. Tapi kan mungkin ada beberapa yang aku lupain gitu misalnya. Itu apa sih yang kayak misalkan sering kali dilupain sama calon pengantin gitu waktu menjelang pernikahan, apa yang luput dipikirkan gitu Mbak? Yang luput adalah WO. Malah WO? Iya, banyak ya Mbak ya. Banyak sama ini sih kalau saran kami ya dari WO mungkin terutama saya. Teman-teman itu dari klien sebaiknya itu memilih WO dulu sebelum nanti menentukan ke vendor-vendor yang lain. Oh berarti gitu. salah ya aku kalau vendor-vendor dulu? Akan lebih baik seperti itu sih Mbak. Jadi akan lebih baik WO dulu, kemudian baru nanti menentukan vendor-vendor. Itu akan lebih mudah dalam koordinasi, kemudian
bisa lebih mantep juga nanti pengantinnya, memilih vendor yang terpercaya gitu-gitu. Oke, berarti langkah pertama tuh kan kalau aku nggak nanya nanti lupa kan tadi aku. Thank you loh. Pertama berarti harus nentuin WO dulu, betul. baru nanti vendor-vendornya nyusul. Iya, betul banget. Oke, terus kapan aku mau kira-kira nih, misal aku rencananya nikah November nih tahun ini gitu. Terus kapan waktu yang tepat buat mengurus itu semua gitu, Mbak? Yang paling tepat, yang paling nyaman itu H-6 bulan sih, Mbak. H-6 bulan ya harusnya. H-6 Aku sekarang bulan. udah bisa dong. Iya, sekarang aja yuk. Iya yuk. Kayak bisa bareng kayaknya tuh. Iya, bisa. Berarti H-6 bulan kita berarti harus nentuin WO dulu. Abis itu baru ngurus-ngurus KUA tuh berapa sih? KUA itu kalau di tempat kami itu biasanya 3 bulan, 3 bulan 2 bulan, H-3 bulan 2 bulan gitu. H-3 bulan 2 bulan. Iya. Nggak bisa mepet lagi ya? Mepet lagi lebih bagus malahan, karena KUA itu kalau jauh-jauh nggak mau, kan mungkin lupa atau gimana gitu ya. Oh, oke. Jadi aman diterima itu biasanya H-3 bulan, H-2 bulan itu sudah mau menerima gitu. Oh, malah enaknya gitu. Berarti kalau misalkan November mau nikah, November, Oktober, September ya. Betul. September ngurus KUA yang lainnya dan segala macamnya itu 6 bulan sebelumnya. Betul. Bisa nggak sih Mbak kayak kita 3 bulan sebelumnya itu bisa kan? Maksudnya untuk WO ya? Iya, venue, WO dan segala macam. Bisa Mbak, bisa banget. Tapi yang terpenting dari vendor yang diinginkan itu masih ada free, masih ada slotnya lah gitu. Maksudnya belum full book gitu. Iya, kan biasanya kan gitu. yang full book itu venue nggak sih yang susah itu? Iya. Aduh gimana venue, dong guys? Venue sama MUA sih yang paling yang biasanya kami ini harus jauh-jauh hari banget. Berarti gitu. vendor, di antara vendor itu semua yang agak susah berarti venue, yang krusial banget venue sama MUA. Iya, karena MUA itu kan masing-masing pengantin perempuan itu kan punya selera berbeda-beda ya Mbak ya. Iya. Terus biasanya kalau MUA itu dia nggak punya cadangan pilihan yang lain. Mbak aku pengennya yang ini, pokoknya aku suka alisnya, yang ini Mbak aku punya maunya gitu. Jadi kalau cari pengganti yang lain susah. Nanti suka lipstiknya nggak suka alisnya, suka alisnya nggak suka bulu matanya misalnya kan gitu-gitu. Iya. Abis itu disusul sama attire. Betul. Iya. Luar biasa. Mikir aku sekarang. Ini udah hamin berapa guys? Semangat. Iya. Pakai WO pasti tidak pusing. Dulu aku mau kepikiran kayak nggak mau pakai WO tahu Mbak. Kasihan MC-nya loh. Iya bener ya. Baik deh. Aku yang sekarang udah mau mulai memikirkan ya guys. Intinya kalau mau jadi pengantin bentar lagi jangan mepet-mepet ya. Nanti Mbak Devinya rada pusing mepet-mepet. Iya, Apalagi vendor-vendor tadi udah disebutkan yang krusial banget harus jauh-jauh sebelumnya itu adalah venue, MUA, attire dan disusul yang lainnya. Iya, betul banget. Paling enak nih Mbak, bocoran dikit. Enaknya tuh nikah di hotel atau di gedung serbaguna gitu. Terus kita pakai yang lain gitu. Itu ngurusnya enaknya yang mana tuh? Enak dalam hal apa nih? Dalam efektivitas dan fleksibilitas dan juga tidak Iya ya. capek gitu. Oke. Kalau menurut kami nyamannya di hotel sih Mbak. Hotel ya? Iya, karena di hotel itu dijamin kebersihan pasti sudah benar-benar tempatnya lah, mereka sudah paham terkait dengan kebersihan. Kemudian kesediaan kursi, kesediaan kamar mandi untuk tamu undangan, kemudian luas tempatnya dan sebagainya itu sangat terpercayalah gitu, sudah sangat tepat gitu. Thank you sekali lagi Mbak Devi. Terima kasih banget. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Amin. Jangan lupa kalau ada klien MC-nya saya ya. Siap. Thank you. Untuk pemirsa TVRI jangan lupa subscribe dulu di TVRI Yogyakarta Official dan juga Instagramnya di TVRI Yogyakarta. Follow juga dong Instagramnya, hostnya boleh nggak sih? Kita ketemu lagi di rekreasi episode berikutnya. Bye.